injak Quranmu. Ini kawan adalah seperti gunung es ya, efek gelindingnya salju, bola salju ya. Orang itu yang memulai, lama-lama kita kemarahan kita terpendam, datanglah Sobkatul. Diungkapkannya kemarahannya lebih kejam daripada yang siapa itu ya. Ini ya. Ya itu penghinaan. Nah, baru orang ini sadar itu penghinaan. Ketika Alkitab diinjak, mereka nggak tahu itu penghinaan. Kali ini kita mau mereview dulu ya, ada kisah-kisah di dalam dunia ini. Yang kemarin si logikal. Seorang Muslim menginjak Bible ya. Nah, ini dia peristiwa penginjakannya itu saya ambil dari Domba Suci ya, di TikToknya si Bom dan kawan-kawan. Hostnya adalah si CP katanya. Saya nggak tahu ya. Kita saksikan dulu detik-detik di mana dia menggigit atau memakan Bible dan juga menginjak. Orang ini. Oh iya, sengaja tidak dikasih suara ya karena ada musik katanya. Ya, kita lihat si Baluhab ini dia melakukan itu semua tanpa ada rasa belas kasihan akhirnya. Cuman dia menginjaknya dari samping, kelihatannya kakinya itu dia dari samping, bukanlah dari atas, samping. Paham ya? Nah, orang ini seharusnya sudah ditangkap polisi karena membuat resah. Tapi yang kalau undang-undang ITE-nya kena, maka yang pertama ditangkap si CP, si Bom dan kawan-kawan itu ya. Segeralah diproses Pak Polisi karena ini akan menjadi. Nah, jadi ini suaranya saya matikan saudara. Ya. Ini akan menjadi presiden buruk. Kenapa? Seolah-olah polisi melindungi orang-orang seperti ini. Saya nggak tahu apakah ini harus delik aduan atau delik umum ya. Karena ini sudah suatu tindak kejahatan yang bisa membuat meresahkan masyarakat ya kawan-kawannya. Ya silakan mau diproses si Bom, tangkap aja si Bom. Nggak masalah bagi saya ya. Karena dia memberi ruang orang-orang ini. Tapi sulit juga menangkap orang ini kawan. Karena mencari si Bom oke lah dapat. Mencari yang lain si CP dan lain-lain itu sangat sulit. Kecuali nanti dari HP si Bom nampak orang itu semua dikejar ya. Nah, waktu itu kalian ingat saya sudah katakan akan terjadi pembalasan. Biasanya begitu. Kalau dahulu orang-orang Kristen takut, sekarang nggak takut lagi kawan. Karena melalui dunia maya segala sesuatu bisa terjadi ya. Dan sudah saya ingatkan berkali-kali itu tidak ada lagi rasa takut ya. Kalau dulu boleh orang takut, sekarang nggak ada lagi takut-takutnya. Asal nggak nampak wajah aja ya. Apalagi kalau dia sampai di luar negeri. Kalau dulu orang menghina Muhammad itu satu hal yang sangat mustahil dan mustahak karena langsung ditangkap. Kalau dia berada di negara Afrika waktu itu ada perempuan itu dibakar. Kalau di Pakistan sudah dijagal. Kalau di Indonesia untung kita ada hukum, kita teposiliro ada, jadi tidak seperseganas di luar negeri apalagi Arab Saudi yang lain-lainnya. Nah, sekarang perhatikan kawan-kawan apa yang saya bilang itu terbukti, dibalas. Siapa yang membalas? Sobkatul. Ini dia kawan. Ya. Iya. Ini saya peroleh dari channelnya Tanpa Ragi ya. Saya nggak tahu kapan ini dilakukan, nggak tahu, tapi inilah yang terjadi. Suara memang suara Sobkatul, tetapi kaki tidak tahu kita kaki siapa. Ini tidak terdengaling kawan, memijaknya dari atas, bukan dari samping kayak tadi. Ya kita dengar ya sampai menangis-nangis di situ para Abdul dan Abdul Wati, ada nggak ya Abdul itu minta ampun. Tapi apa boleh buat lah. Itulah yang terjadi. Kan sudah sering saya katakan, jangan lakukan itu ya. Karena sebenarnya orang-orang Islam ini tidak percaya lagi sama Allah SWT. Di surah Al-An'am 108 Allah sudah mengatakan, jangan kau maki sesembahan orang lain. Ya, karena mereka jangan kau maki sesembahan orang lain yang selain Allah ya. Karena mereka akan memaki tanpa akal ya. Dan mereka tidak percaya itu kawan. Sekarang kita buktikan bahwa ini sudah dilakukan. Kita dengar ya. Untung kau di USA, Sophie. Injak Quranmu. Kita, Saya injak Astagfirullah. Kau jangan segitunya kali. Nah, lihat ya. Ini berada di, katanya untung kau di USA. Saya nggak tahu Sobkatul ini di USA
atau di apa ya, di Klaten atau di Tegal atau di mana ini, di Godang atau di mana saya nggak tahu ya. Tapi menurut keterangan Abdul yang di situ, dia ada di USA, ya kan. Untung kamu ada di USA. Jadi antara lagu dengan irama kaki serentak. Jadi ini betul memang dilakukan penginjakan, dan hebatnya Sob Katul ini diinjak di dalam roomnya. Sehingga apa, kalau ada pertanggungjawaban itu yang bertanggung jawab Sob Katul. Nah, inilah yang saya katakan, kalau hukum tidak berimbang akan terjadi seperti ini. Sama dengan ketika si Julius Setiadi sampai hari ini nggak ditangkap, sementara Rudi Simamora ditangkap. Percaya akan ada nanti balasan seperti itu. Ada dan sudah sering terjadi kok. Bicara titik, banyak orang bilang Muhammad begini, Muhammad gini. Lihat aja Lidara yang lain-lain itu. Kau katanya, lihat aja Ki Ahmad. Kan ngeri kawan. Jangan dikatakan nanti, wah semua ini oten-oten yang memulai. Tidak. Catatan sejarah mengatakan selalu uclim-uclim lah yang memulai. Baik dari dalam kitabnya, mau dari dalam buku-bukunya, dari dalam apa-apa ya. Mereka yang selalu cari gara-gara ya. Kenapa? Karena kan sudah aku bilang, kalau ada agama baru datang, sementara dia mengakui agama sebelumnya, hanya ada satu kata, dia harus menjatuhkan agama sebelumnya, agar agama baru ini menjadi benar. Ya, paham ya? Untunglah Kristen tidak melakukan hal seperti itu. Bahwa Yesus datang tidak bawa agama. Kalau Yesus datang bawa agama, sementara Yesus berbicara tentang agama Yahudi, maka agar agama yang dibawa Yesus, katakanlah Kristen ini, sukses, dapat perhatian publik, maka Yesus harus mendiskreditkan agama Yahudi. Paham ya? Tapi Yesus tidak melakukan itu, karena dia sendiri pun adalah bagian dari Yahudi itu. Ya. Kecuali ada nabi palsu datang, dia bukan dari bagian Yahudi itu. Tetapi dia mengakui bahwa agama yang dia bawa itu adalah bagian dari Yahudi. Ya. Nah ini kawan, kelihatan memang nabi palsu. Maka mau tidak mau nabi palsu menciptakan sosok Tuhan yang menghina, menghujat, memaki agama Yahudi itu. Kalau tidak dihina, tidak dihujat agama Yahudi itu, maka agama Yahudi tetap berkibar dan tidak perlu ada agama baru. Paham ya? Nah, maka dari itu kawan, sering saya mengajarkan kepada orang berdebat. Tidak usahlah kalian menghujat ya. Zulkifli seringkali menghujat. Akibat hujat Zulkifli, maka Muhammad pun dihujat di segala lini. Tadi malam saya lihat dia masuk ke ruang si Bom-Bom. Yang anehnya si Bom-Bom tidak mau berdebat sama Zulkifli. Tapi diizinkannya Zulkifli masuk ke room itu. Ini nggak habis pikir aku kepada otak si Baluhab ini. Nggak tahu kawan. Ketika kemarin diajak diskusi nggak mau dia. Sekarang diizinkannya siapa masuk ke situ. Tapi dia bukan dia yang berbicara. Dipancingnya orang lain berbicara. Jadi dia mau menghujat di situ. Tetapi bukan melalui bibirnya. Tapi menggunakan bibir Lidara. Menggunakan bibir siapa-siapa lah situ, ada banyak kulihat itu ya. Nah. Inilah yang sangat-sangat kusayangkan kawannya. Kenapa demikian sangat kusayangkan? Sudah stop menghujat, ku bilang. Lah tapi orang uclim-uclim, memang uclim itu bawaan orok, DNA-nya memang harus menghujat. Karena dari sononya kalau mereka tidak menghujat, maka ini agama tidak menjadi benar. Paham kalian ya? Contoh, saya datang bawa agama. Katakanlah saya datang bawa agama Karpidol. Ya. Setelah itu saya bilang Karpidol ini berasal dari Yahudi dan Nasrani. Saya bilang aku mengenal kitab kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Injil ya atau Kristen itu ya. Terus aku datang bawa agama Karpidol. Agama Karpidol ini tidak akan menjadi kebenaran kalau tidak agama Yahudi dan agama Kristen aku bantai atau aku jelek-jelekkan. Atau aku diskreditkan. Kalau aku katakan agama Yahudi itu benar, agama Kristen itu benar, buat apa ada agama Karpidol? Paham ya? Maka karena Karpidol ngotot bahwa ini adalah agama, maka ini harus bila perlu dimusnahkan, tapi dia nggak berhasil. Karpidol nggak berhasil memusnahkan ini. Kenapa saya katakan tidak berhasil? Harapan Karpidol ketika dia menghujat daripada Yahudi, menghujat daripada Kristen, harapan Karpidol sederhana kawan. Apa itu harapannya? Harapannya musnahlah Yahudi
dan musnahlah Kristen, sehingga kitabnya hanya menjelaskan bahwa di dalam kitab itu ada namanya Taurat, ada namanya Injil. Isinya apa nggak tahu. Karena dianggap itu sudah masa lalu yang sudah musnah. Tetapi Karpidol gagal total. Ya. Karpidol gagal total memusnahkan agama ini, Yahudi dan Kristen. Gagal total. Dia sudah mempersiapkan kitab suci ini ya akan dibuat sesuai kemusnahan Yahudi dan kemusnahan Kristen. Andai kata Kristen dan Yahudi musnah, maka benarlah seluruh isi kitab Karpidol. Paham ya? Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang tidak bisa dipolitisi oleh manusia, ya. Maka Yahudi tidak mati, tidak musnah, Kristen pun tidak musnah, tidak mati, sekalipun dihujat oleh agama Karpidol. Paham ya? Nah, begitu kawan melihatnya. Tapi kalau Karpidol mengakui, wah Yahudi itu agama benar, Kristen itu agama benar. Buat apa agama Karpidol? Ya ikut aja lah Yahudi, ikut aja Kristen. Ya, inilah lika-liku kalau kita bicara agama Karpidol. Kita ulangi lagi, tapi don't try this at home, jangan ditiru nih ya. Karena ini Sopkatul ini memang dia sudah hidup dan matinya dipersembahkan dia memang untuk perdebatan seperti ini. Kalau saya hidup dan mati saya persembahkan perdebatan, tapi perdebatan yang beretika dan bermoral. Kalau ini memang sifatnya begitu, kita nggak bisa menghalangi. Itu kan hak asasi manusia, ya kita dengar. Untung kau di USA, Sophie. Injak Quranmu. Kita, Saya Masya Allah. injak buku mati. Astagfirullah. Kau jangan segitunya kali. Astagfirullah. Ya aku tanya, ini kita punya buku benda mati Ya apa itu enggak? penghinaan. Ya, dia mengatakan buku ini benda mati atau enggak. Dia menanya ini buku mati apa enggak, begitu ya. Sebelum lanjut kita iklan dulu lah di YouTube, sabar ya. Aku mau minum sebentar. Jadi aku harus minum dikit-dikit kawan, biar enggak kering kerongkongan. Dah, lihat ya. Saya ambil lagi di mana Sopkatul itu menunjukkan itu bahwa tulisannya memang tulisan Arab. Ini ya, sebentar. Sopkatul memang sudah mengamuk kawan, gara-gara kemarin Bible itu diinjak. Kita lihat yang. Kenapa kesurupan? Loh, iya, orang yang menginjak kitab orang itu, kalau enggak itu kesurupan. Ya, benar ya, ditunjukkannya ini adalah Al-Quran. Dan kalau Kristen mah santai kawan, enggak ada ribut-ribut seperti biarin aja lah. Lo gak ngapa-ngapain Quranmu, gak membalas ini Quranmu. Ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya gak menghormati kitab puisi ini, kenapa? What's your problem? Ya kau berarti tidak ada etika kau. Mati itu ada harganya Memang dijual. ajaran kau begitu. Oh, saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa? Iya itu benda mati. Tapi kau di mana nilai etikanya dalam beragama begitu loh. Ya. Kasihan saya mendengar jeritan hati para muslim ini ya. Kalau di Indonesia kian Sopkatul ini sudah demo kawan. Ya mari kita lihat berhasil nggak MUI yang selalu setiap ada orang apa MUI turun tangan, setiap apa MUI bicara. Mau nggak TV One memasukkan ini? Kan luar biasa. Ya kan? Mau nggak APII melaporkan Sopkatul? Kemarin UTI nggak jelas itu Quran atau enggak. Dilaporkan dia menginjak Quran padahal bukan Quran. Ya, sementara Sopkatul jelas-jelas Al-Quran. Laporlah ke polisi. Sudah itu lapor kepada Tuhanmu agar Sopkatul diazab. Kan begitu kawannya. Aduh, terkadang saya miris di sini. Mereka yang memulai melalui si logikal itu tangkap juga Pak Polisi. Jangan aku bilang jangan dibiarkan. Karena sekarang dunia maya ini orang bisa tidak terendus di mana keberadaannya. Terus hebat apa teknologi orang mafia kalau kita orang Indonesia. Kita harus sadar diri teknologi kita bukan sehebat Amerika, sehebat Cina atau Rusia. Kita masih ya oma ya opa. Nah ini. Belum lagi kalau menyangkut lintas negara. Tidak ada kuasa kita menangkapi orang di negara orang sana. Sekalipun itu bangsa kita mau kita bunuh sudah bisa kita tembak, nggak bisa kita tangkap, nggak bisa. Jadi ada aturan main di sebuah negara. Jangan kau injak-injak kedaulatan negara sana. Perang nanti kan begitu. Nah sekarang masukkanlah ini ke TV One. Sesudah itu MUI berteriak-teriak. Kita lihat apa sehebat apa MUI itu lagi ya. Sama dengan ketika Paul Zhang mereka gagal. Ya, sudah banyak mereka ini gagal. Ki Ahmad gagal.
Nah sekarang ini ada Sopkatul. Tolonglah APII. Jangan kalian telor kalian ini kalian besar-besarkan. Tangkap Sopkatul itu APII. Jangan Utiwatimena yang sudah sakit kau lapor-laporkan. Padahal dia tidak pernah menginjak Al-Quran. Ya. Kalian tidak punya 2 alat bukti. Makanya kalian tidak bisa apa-apakan Uti. Kalian kejar kiamat juga nggak bisa. Sekarang Sopkatul lah. Ini baru cap main. Linsi Murtad. Belum ada apa-apanya dengan Sopkatul. Cuman bedanya Linsi Murtad tampak wajah, Sopkatul nggak tampak wajah. Nah, jangan kalian tampak wajah ya kawan-kawannya karena nanti bisa dikirim telor is untuk mengejar kalau nampak wajah. Tapi kalau di Amerika telor is nggak sembarangan kawannya. Tapi bisa jadi dia datang. Tapi kalau nggak tampak wajah, tambah nangis loh orang itu kawan. Kasihan kalau kulihatnya nggak tahu lagi aku bagaimana. Saya katakan saya turut prihatin dengan hal ini. Sebagai Kristen, saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Sopkatul. Karena apa begitu? Karena dia sama saja dengan mengiyakan nubuatan yang di dalam Al-Quran itu benar. Apa nubuatannya? Ya ini kawan. Aduh. Inilah sekarang ya. Sebentar. Surat Al-An'am 108. 108 ini. Sebenarnya Al-Quran sudah mengingatkan para muslim itu. Kalau berdebat, berdebatlah dengan sopan. Tapi Zuma kan tidak mau. Semua ini adalah tanggung jawab Zuma. Karena dialah mencuci otak orang dengan makian-makian dia. Oh penyembah Yudas, pengikut Yudas katanya. Kalau saya dibilang gitu saya balas. Tapi terlebih dahulu saya katakan maaf ya Pak Polisi jangan tangkap saya. Sama seperti sama Sinandar kan berkolor kan ya. Maaf ya saya aku bilang. Ku hantam dia setelah aku minta maaf ya. Nah dengar ini. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah itu kawan. Peringatan itu sudah ada. Tapi muslim ini otaknya kan didengkul. Otaknya isinya kotoran babi. Makanya didengkul. Sudah jelas ada perintah ini. Jangan memaki. Mereka memaki terus. Di semua lini debat. Makian terus keluar. Makian terus. Padahal sudah kuberi contoh. Begini loh berdiskusi yang hebat. Yang baik. Saya berdiskusi sama Sinandar. Saya berdiskusi sama Wafi, sama Rifa, sama Arsyad, siapa itu, Alwan, santai slow. Ya. Jangan seperti si Zuma. Zuma itu kan isi kepala tek babi. Lihatlah dia. Kalau berdiskusi bukan berdiskusi tapi maki-maki penyembah Yudas. Sejak kapan kita penyembah Yudas? Oh Paulus, Spiritus, apa entah apa-apa. Aduh. Ya kawan-kawan. Itu jangan ditiru. Kalau kalian tiru, aku kan sudah meramalkan pasti akan dibalas. Apakah terbukti? Terbukti, nggak nunggu lama. Sekarang orang nggak takut lagi kawan. Kalau dulu takut, begitu diinjaknya, nampak wajahnya teriak-teriak, atas putih dikit, bawah putih dikit, katanya. Langsung orang itu ditangkap. Langsung seluruh dunia. Loh, kita nggak tahu Sopkatul ini siapa. Bisa jadi dia anggota Kongres Amerika, kita nggak tahu. Tapi karena wajahnya nggak nampak, atas putih dikit, bawah putih dikit, tidak akan ada demo. Tapi kalau nampak atas putih dikit, bawah putih dikit, demo seluruh Indonesia. Seluruh dunia kawan. Sama dengan, di mana itu? Di Kanada apa Swedia itu yang membakar Quran itu. Kan demo seluruh dunia. Tapi karena nggak nampak wajahnya, apa yang mau didemo? Kalau nampak wajahnya, pasti didemo seluruh dunia kawannya. Tapi kalau orang Kristen, diinjek Bible-nya, selalu nggak ada yang demo, nggak ada atas putih dikit, bawah putih dikit, teriak-teriak, nggak ada. Kita santai. Makanya aku bilang sama Pak Polisi, berimbanglah dalam hukum penistaan agama. Julius Setiadi sampai hari belum ditangkap Polda Sumatera Utara. Nanti dibalas ini Pak Polisi, kalian yang nangis dan kalian yang repot. Kan sudah kuingatkan, pendebat Kristen itu nggak di Indonesia aja lagi. Mereka sudah terbang ke luar negeri, di mana tangan polisi tidak sanggup menggapai mereka. Ya, kan sudah kuingatkan berkali. MUI pun begitu. Kalau Al-Quran misalnya dihina, orang itu MUI berteriak. Sekarang kalau orang Islam menginjak Kristen, kenapa MUI juga tidak berteriak seperti para PGI itu? PGI kan gitu kasus Mamora, masuk situ pendetanya ngomong tahap apa. Begitu juga kasus MKC, masuk pendetanya ngomong tahap apa. Kan hebat. MUI berani nggak gitu? Nggak berani. Kenapa? Dipelihara. Marah mereka dikasih reward. Apa namanya itu?
apa namanya itu, YouTuber terbaik untuk si Julius kan apa? YouTuber mualaf terbaik, penghujat. Baru kayak nama, dibuat apa itu, entah apa-apa. Makanya aku bilang tenang, kalian akan dibalas. Kalian bisa menipu orang yang bongak, bodoh. Wah, perkembangan Islam luar biasa seluruh dunia. Perkembangan apa? Orang munsir situ orang, buku ini berbahaya, 1 juta Islam tiap tahun berpindah agama katanya kan. Di seluruh dunia kawan. Kenapa orang-orang Islam tidak mau mengungsi ke negara Islam? Karena mereka tahu tidak ada bedanya 11-12. Ya. Maka mereka lari ke negara-negara al-kafirun. Kafir-kafir itu maksud saya, sorry. Negara kafir-kafir. Kenapa mereka lari ke kafir-kafir itu? Karena di situ ada kebebasan. Setelah mereka sampai di sana, pertama-tamanya memang mereka menggunakan simbol-simbol keislaman. Makan mereka karena nggak ada masjid, sholatlah mereka di jalan, di pinggir jalan, rame-rame. Dibilanglah orang Jerman sudah berduyun-duyun masuk Islam. Padahal itu kan pengungsi-pengungsi dari negara-negara Islam. Sebulan. Bulan kedua mereka sudah jenuh. Karena di Amerika, di Jerman, di negara Eropa, kehidupan itu berjalan cepat. Sementara mereka berjalan lambat, jadi pengemis segala macam. Ditinggalkan mereka lah ini keislaman mereka. Itu yang saya dengar dari Jerman. Apalagi Paul Zhang juga sering membaptis orang Iran, orang ini. Kan sudah kalian dengar. Saya dengar juga di Amerika, di Italia seperti itu. Jadi dia bilang itu bohong yang berita di Indonesia itu kata mereka. Bahwa orang Jerman seluruh dunia sudah enggak. Wah gereja dijual, memang dijual. Kenapa mereka sudah pindah ke hotel yang megah, yang besar. Kan begitu, enggak mau lagi yang. Kalau Katolik kan gerejanya enggak akan dijual. Kalau Protestan kan bebas dia gereja di mana, di hotel, di rumah, di apa kan bisa. Maka kayak di Surabaya orang banyak gereja di hotel. Bukannya berkurang Kristen, banyak kawan. Kalau hari Minggu dirajia semua hotel. Orang Kristen itu hampir semua hotel-hotel besar. Ya, tapi nanti mereka nangis Bombay. Orang Kristen enggak mau, didiamkan saja. Biarkan saja. Kalaupun mereka ribut ya hotel ini lawan kau. Hotel itu kan sudah bayar setoran ini dan itu. Siapa mau melawan itu lagi ya. Bahkan mungkin setoran kepada orang-orang yang putih dikit atas itu juga ada setorannya. Kita nggak tahu ya. Nah itulah kawan-kawan. Sudah saya ingatkan kemarin si Baluap ini polisi pun tidak nangkap dia kan. Ya udah biarin aja polisi nonton-nonton aja. Saya mau bilang apa, saya sudah ingatkan si Baluap ini. Ini kan sudah penistaan senista-nistanya nih. Nah ini. Apa polisi mau menangkap si Baluap ini? Jangan menangkap, membuat laporan model A aja nggak mau. Si Rudi Simamora nggak ada pun penghinanya sekeras orang ini. Langsung model A. Lah ini kok nggak mau model A ini? Apa susahnya si Baluap ini? Nah, itu benaran diinjaknya itu dengan 2 kakinya. Namanya si logikal, gambarnya ada. Ya tangkoi saja. Apa yang membuat polisi takut sama orang ini? Karena rambut gondrong. Sejak kapan polisi takut sama rambut gondrong? Saya nggak percaya ada ketakutan polisi sama orang itu. Tapi inilah yang dinamakan pembiaran. Karena yang melakukan umat mayoritas. Sama dengan Julius Setiadi kan dibiarkan. Nanti dibalas orang mengenai titit. Percaya kalian akan dibuat orang judul seperti yang dibuat judul si Julius. Titit Mr. M. Dibuat gambarnya, dibuat titiknya 2. Dan dibuat narasi yang ngeri-ngeri. Jadi Polda Sumatera Utara tangkap Julius Setiadi itu segera. Kalau nggak kalian tangkap nanti balas pantun, yang rugi siapa, kalian juga. Sibuk kalian nanti ngurusi itu sementara orangnya tadi mana-mana. Paham ya? Nah, sekarang kita lihatlah apa ucapan saya benar. Benar. Nah ini Sob Katul Maratul langsung angkat aksi ini. Nah ini. Belum lagi kalau Dewi Bulan. Aduh gak tahu lagi aku gimana. Nampak wajahnya lagi kawan. Aduh ngeri. Ini. Matilah. Enggak, saya nggak menghormati kita puisi ini kenapa? What's your problem? Ya kau berarti tidak ada etika kau. Mati itu ada harganya Memang dijual. ajaran kau begitu. Saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa? Iya itu benda mati. Tapi kau di mana nilai etikanya dalam beragama begitu loh. Saya injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sofi? Woi, direkam dong, ini Ini asik. Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Apa tadi tulisannya? Al-Quran ya. Ini Sofi jelas-jelas. Al-Quran ditulis gitu.
Nah, jadi kawan-kawan, ketika mereka diinjak, dia bisa mengerti tentang etika. Dia bisa tahu paham itu apa adab. Tak paham itu apa ketidakbenaran. Tapi ketika orang itu menginjak Bible, pura-pura nggak tahu itu apa etika, apa adab, pura-pura nggak tahu. Komentar pun yang, wah mantap, mantap. Kalian lihatlah si logika itu. Komentarnya pasti mantap, hebat, mantap, hebat. Tapi ketika dibalas, wah kau nggak tahu adab, ya jangan begitulah, pura-pura dibujuk. Si Sofi udah kerasukan jin, ya kerasukan setan dia dari gurun pasir. Iblis yang merasuki Yesus itu, ya, yang bertemu dengan Yesus itu ketemu dengan Sofi. Nggak peduli dia kawan. Kan jadi gimana kita yang hidup di Indonesia menonton ini aja pun saya miris sekali kawan. Ya. Ingatlah saya sudah mengingatkan berkali-kali, jangan lakukan, jangan dilakukan. Ketika dilakukan, saya bilang, Pak Polisi segeralah proses ini. Nanti dibalas. Julius Setiadi pun saya bilang, Pak Polda Sumatera Utara tangkap segera. Nggak ditangkap. Dibalas ntar lagi. Percaya kalian akan muncul judul seperti judul yang dibuat Julius Setiadi. Aduh. Kalau yang di bar itu bisa ditangkap karena ada barnya, ada orangnya. Kalau di dunia maya siapa bisa mencari orang itu kawan? Aduh, sudahlah. Kita lakukan saja yang benar. Orang pun benci kepada kita. Apalagi kita lakukan yang enggak benar. Ya, nah, saran saya agar kita hidup di Indonesia ini tambah nyaman, kalau berimbanglah hukum penistaan agama, jangan berat sebelah. MKC 6 tahun, 10 tahun, datanglah si Yaya Waloni hanya 7 bulan. Dipotong masa tahanan jadi 5 bulan lah. Di mana letak berimbangnya? Kan enggak ada. Sekarang kalian lihatlah sudah cerdas orang ini. Nggak mau dia di Indonesia, pergi ke luar negeri. Kita kan nggak tahu siapa dia, wajahnya pun nggak tahu. Sampai di luar negeri maki-maki dia, besok pulang dia ke Indonesia. Karena kita nggak tahu ya sudah ngapain. Sampai di Indonesia baik-baik dia. Maki-maki lagi, saya tahu kita dia luar negeri. Padahal sudah nggak di luar negeri. Sudah di Indonesia dia nyantai-nyantai. Ada gonjang-ganjing, pergi lagi dia ke luar negeri. Kan nggak diketahui siapa orangnya. Mau dibuat red notice orang yang nggak tahu. Mau dibuat cekal orang yang nggak tahu. Paham ya? Menurut kalian benar nggak kelakuannya ini? Menginjak-injak Al-Quran. Ya ini. Untung kau di USA, Sofi. Injak Quranmu. Kita, Saya Masya Allah. injak bukumu. Astagfirullah. Kau jangan segitunya Wih, kali. Astagfirullah. Ya aku tanya, ini kita punya buku. Ya. Orang ini berusaha tabah kawan. Pura-pura kau jangan segitunya, pura-pura lembut. Tapi kalau di sini tuh teriak password, dipateni. Langsung dipateni. Aduh. Dan mendadak orang itu tahu adab, tahu sopan, tahu apa jangan begini. Tapi ketika Bible diinjak, tidak ada dibilang sama kau, kau jangan injak lah itu. Nanti dibalas orang tidak sopan kau gini. Tidak ada itu kan dibiarkan. Tapi begitu, digitukan, gak boleh begitu, begini Bogono ya. Nah, ini kawan adalah seperti gunung es ya, efek gelindingnya salju, bola salju ya. Orang itu yang memulai lama-lama kita kemarahan kita terpendam, datanglah Sob Katul. Diungkapkannya kemarahannya lebih kejam daripada yang siapa itu ya. Ini ya. Ya itu penghinaan. Nah, baru orang ini sadar itu penghinaan. Ketika Alkitab diinjak, mereka nggak tahu itu penghinaan. Dibilang itu berita kebenaran. Memang orang ini sadar kawan, mulai cerdas. Kalau terkena kepada mereka, kalau belum kepada mereka, on dipelihara, ya. Kita lanjutkan. Wah. Sama seperti kau membakar bendera merah putih. Kok disamakan Quran dengan bendera merah putih? Quran itu hanya untuk orang Islam. Bendera merah putih untuk seluruh umat Indonesia. Seluruh umat beragama di Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia. Enggak beda lah. Enggak sama lah itu beda ya. Apakah itu tidak penghinaan? Wah, Begitu. parah ini. Ini pengajaran di dalamnya itu, Bu Sofi. Kau, wih. Ini benda mati Kau nggak? Ini namanya benda tidak mati. menghormati. Nah, kalau untuk mencari Sofiatul di mana gampang kawan. Lihat kaos kakinya ada strip pink. Kan kalau pilih-pilih FBI itu kita lihat kan strip pink. Maka dicarilah pabrik yang punya kaos kaki strip pink. Ternyata dapatlah pabrik itu. Cuman sialnya pabrik ini tidak mencatat nama-nama orang yang belinya kan. Karena mungkin itu bukan barang mewah.
Kalau barang mewah pembelinya dicatat namanya. Jadi sangat sulit lah melacak siapa yang membeli, ya kan? Karena kita beli telur di apa namanya ya? Di warung tidak ada namamu siapa ditulis. Misalnya kita membeli barang juga di supermarket, ya. Memang kalau kita jadi member ditulis, kalau nggak jadi member mana ditulis. Maka dari itu berhati-hatilah menjadi member di semua toko. Karena kalau kalian jadi member, langkah kalian terkurung. Kalau ada apa-apa mengenai kalian, gampang dilacak. Ya. Tapi kalau kalian tidak jadi member, kan tidak ada di nama siapa ini, nggak ada ya. Itu maksudnya. Sekarang kita lanjutkan lagi kawan. Ngeri kawan, ngeri. Agama lain, Sophie. Sophie. Katanya ini Iya, benda mati nggak? iya Sophie. Tapi kau nggak sopan. Nggak perlu kau injak Bukan itu. sopan. Kenapa kau injak? Apa nggak sopan? motivasi Apa kamu? salahnya Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak. nggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, Ya, tolong Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah, parah ini. Pak. Kok parah? Wih, parah. Ya. Saking mereka tak berdayanya minta tolong sama Pak John. Pak John ini juga nggak bisa berkutik. Karena itu kan hostnya si Sopkatul Berkatul. Ya. Sofiatul hostnya. Pak John pun udah pasrah. Kasihan. Mereka minta tolong kepada orang yang salah. Minta tolonglah hanya kepada Allah semata. Kan sudah ada ayatnya. Ya, ada lagunya itu. Pada Allah semata. Sama dengan kita Kristen kawan. Ketika Agustan mengentuti Bible, aku bilang gak usah kalian lapor polisi, tidak ada guna. Gak akan diproses itu, slow aja lah. Kita lapor kepada Tuhan kita buktikan Tuhan kita ada ya. Kita laporkan. Dan pada akhirnya Pak, ya meninggoy suami istri kawan. Gak nunggu lama. Plus yang memproduksi dua-duanya dimeninggoy semua. Ya, nah mereka nggak bisa lagi melarang Sopkatul. Pak John, Pak John minta tolong sama Pak John. Apakah Pak John menolong? Kita lihat dulu. Ini benda mati. Biar kalian ngerti Bang Ini Bang ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa. Nah, malah Pak John menambahi biar kalian mengerti. Memang jakiri juga Pak John ini. Orang dia minta tolong. Pak John, tolong Pak John katanya. Biar kalian mengerti Pak Raden. Malah dibilang gitu. Kasihan kali aku lihatnya kawan. Aduh, minta tolonglah hanya kepada Allah semata. Apa ini benda mati? Wah, ya itu kan Ini teman-teman Kristen lihat nih anggotamu di nih. Islam itu. Parah. Kau Ini saya injak nih pakai kaki, dia nggak teriak tuh, lihat tuh benda mati dia. Ini benda mati nih Quranmu nih. Nih saya injak tuh, nggak teriak dia. Kayak kau emosi, Sophie. Kenapa kau? Kok emosi Sobi? Mana orang ini emosi tapi dipendam, ditahan. Coba Sopkatul di Indonesia pasti teriak ini. Langsung hari itu juga atas putih dikit, bawah putih dikit, kumpul-kumpul. Kau marah, Kenapa kau sampai kesurupan Yang saya begitu? tanya kenapa kalian marah? Ini kan buku. Kenapa kau enggak? Kenapa kau kesurupan begitu? Kenapa kesurupan? Loh, iya, Ini satu orang yang dari menginjak kitab orang itu kalau enggak itu kesurupan. Lo nggak ngapa-ngapain Quranmu? Wih, Nggak membalas ini Quranmu? walah. ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya nggak menghormati kitab puisi ini kenapa? What's your problem? Ya kau berarti tidak ada etika kau. Mati nih lo ada harganya Memang dijual. ajaran kau begitu. Loh, saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa? Iya itu benda mati. Tapi kau di mana nilai etikanya dalam beragama begitu loh. Saya injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Woi, direkam dong, ini Ini asik. Quranmu ini ya. Asik pula. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Quranmu itu di bawah telapak kaki saya ini. Nauzubillah min jalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja kau, Sophie. Iya. Loh, saya Ya, kawan-kawan, sampai nangis-nangis orang itu Sophia itu nggak mau kawan. Bu ya kasihan dikit lah Sophie, ya. Harusnya orang itu bilang, Bu Sophie cantik deh, kayak bidadari. Aku pikir Sophie nanti akan menghentikan kelakuannya. Orang itu nggak tahu kawan, perempuan itu kalau nggak dipuji dia nggak berhenti. Mbak Sophie cantik deh, kulitnya putih, mulus, wajahnya kayak orang Koreaan gitu deh, katakan lah.
Nggak pandai orang ini kawan menjinakkan wanita. Oh Sophie jangan gitulah Sophie. Pak John ya. Biar tahu kalian kata Pak John pula. Aduh. Hah. Inilah kalau tidak mendengar apa seruan saya ya. Si logikal itu sudah menginjak Bible. Kita sudah berteriak-teriak, polisi diam. Sekarang Sobkatul menginjak Al-Quran, kita lihat dulu. Teriak-teriak enggak mereka? MUI teriak-teriak enggak? TPON teriak-teriak enggak? Kita lihat aja. Kalau mereka teriak-teriak, ya harus melakukan perbuatan yang sama. Tangkapi satu ruamnya siapa itu? Si logikal, tangkapi satu ruamnya si Sophie kalau dapat. Kalau satu ruang Sofiatul itu enggak mungkin tangkap karena Sofiatul bukan di Indonesia. Misalnya. Tapi yang saya khawatirkan, romnya si bom itu di Indonesia semua. Kecuali ada satu di luar negeri itu batal demi hukum. Ya, tangkapi aja. Kalau kami orang Kristen tidak pernah melarang-larang, kalau orang Kristen salah tangkapi. Enggak seperti mereka, Julius Setiadi dan jelas-jelas keliru memaknai semuanya. Malah dibela-bela. Memang itulah kelakuan keledai. Bahkan sampai sekarang enggak diproses. Ya akan terjadi balas-membalas. Yang saya khawatirkan balas-membalas di dunia maya jadi ke dunia nyata. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Tapi ya sudahlah apa boleh buat ya. Ya dinikmati aja semua, ditortori ya. Kita bisa apa? Ya, kawan-kawan, ini jangan ditiru. Saya tidak setuju juga dengan apa yang dilakukan Sofiatul. Kenapa saya tidak setuju? Karena saya sudah bilang, sehebat apapun kau membalas, mereka itu tidak pernah mau memahami isi Al-Qur'annya. Surah Al-An'am 108 sudah jelas mengatakan itu. Tapi apakah Zuma berhenti menghujat? Tidak. Karena dia kan aku bilang, orang ini kadang melebihi Tuhannya. Tuhannya tidak ada berfirman tentang itu, mereka bisa mengarang-arang. Ngarang-ngarang cerita, ngarang-ngarang bebas. Wah, cerita Isa. Dimulai dari Raja, tak apa-apa. Damaskus. Datanglah orang-orang Israel ke Damaskus. Tidak ada dibilang situ. Mereka ceritakanlah itu kawan. Mereka melebihi Allah SWT. Kasihan aku ada. Ya. Sama Zulkifli. Udah jelas-jelas jangan memaki sesembahan mereka. Tiap hari kerjanya memaki, tadi malam pun memaki. Kan lucu. Memang ada enggak ayat di Al-Quran? Biarlah mereka memaki kita. Kan? Enggak ada. Hanya di Bible ada itu kawan. Ya. Berbahagialah oleh karena namaku engkau dianiaya. Kalau mereka enggak ada itu. Dibilang berbahagialah engkau oleh karena namaku dianiaya. Enggak ada. Tapi memang ada perintah jangan memaki. Kan? Sudah jelas jangan memaki. Kenapa Zulkifli memaki terus? Karena dia tidak percaya dengan ayat Al-Quran itu. Memaki terus dia penyembah Yesus Kristus, penyembah Yudas. Karena sejak kapan Yudas disembah? Dia enggak akan berhenti kawan karena mereka memang sudah tidak percaya Al-Quran. Agamanya Islam memang. Tapi isi kitabnya mereka enggak percaya. Lebih percaya mereka hadis daripada Al-Quran. Dengar cakap saya ini. Al-Quran jelas mengatakan jangan memaki sesembahan mereka. Oh dimakinya terus. Pan jelas sudah. Seandainya aku mau, aku akan merobohkan gereja katanya. Gak pernah didengar orang itu Tuhan aja kalau mau bisa merobohkan gereja. Tapi dia gak mau kan. Surah 22 ayat 40 itu. Tapi lihat orang-orang di dunia nyata. Gereja dibubarkan, orang ibadah dibubarkan, gereja dirobohkan. Lantas takut sama Allah? Enggak takut. Mereka gak pernah takut. Islam aja enggak takut sama Allah. Apa ini ya? Ucil-mucim, pendebat. Pendebat saja tidak takut kepada Allah. Bagaimana kita yang oten-oten ini? Tambah lebih enggak takut lah. Coba orang itu takut akan Tuhannya. Kan begitu kawan. Ini mana takut mereka kawan. Sudah jelas kalimat jangan memaki. Tapi tiap hari memaki. Kan enggak takut kan? Datang orang Kristen. Oh begitu rupanya. Kalian aja enggak takut sama Tuhan kalian. Kemarin kalian injak Bible kami. Sekarang ku injak Quran kalian katanya. Kita lihat Tuhan siapa yang benar. Sekarang kita saksi. Siapa yang lebih dahulu mati? Sofiatul atau si logikal? Sama-sama kelakuannya. Kita lihat Tuhan saya akan buat nanti judulnya ini melaga Tuhan lagi ya. Kita lihat. Kemarin kita melaga Tuhan antara Israel dan Palestina. Ternyata Palestina kalah sampai hari ini. Sama Houthi segala macam itu ya. Kalah, tidak bergeok. Berarti Tuhannya Israel yang menang. Sekarang antara kita Kristen dengan umat Islam. Kita lihat siapa yang lebih dulu mati. Si logikal atau si Sofiatul. Atau siapa dulu yang lebih celaka lah. Tadi tangkap polisi, entah apa kita lihat ya. Kita laga Tuhan.
Kalau memang Tuhan itu ada, tentu dibilangnya, tangkap ini, kasihnya gini. Oh, Sofiatul di sini loh, bukan di sana, ini dia. Kan bisa begitu ya. Oke.